Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli baitihi al-kiram. Alhamdulillah. Kay hayda nazal ya haji. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka tahsinul Quran, dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah, dalam rangka kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat Allah itu tidak terhitung ya. Tidak terhitung nilainya. Jadi alat apapun kalau kita suruh menghitung nikmat Allah, nikmat mata saja dalam keterangan para ulama itu sulit untuk menghitungnya ya. Dari kedipan mata itu, waduh, masya Allah. Kemarin saya beberapa hari kayaknya matanya digigit serangga ya. Sakit mata, sujudnya itu persis sakit. Ini udah agak mendingan ya. Jadi kalau kita sakit mata tuh sujud tuh nggak kuat lama-lama. Jangan semenit ya, 2 menit. Langsung nut. Ini masih kerasa, cuman sudah nggak terlalu ya. Jadi
di benar-benar nikmat Allah itu luar biasa. Belum nikmat telinga, belum nikmat hidung. Kalau hidung mampet ya, waduh juga sama ya, rasanya berat untuk melakukan aktivitas ya. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sejatinya kita harus syukuri dengan cara mendekat kepada Allah. Salah satunya adalah kita sama-sama belajar tahsinul Quran. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit akan menyampaikan motivasi ya yang disampaikan oleh Syekh guru besar Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini disampaikan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya yang pertama kali kita di pagi hari itu kita harus mensyukuri nikmat hidayah iman Islam. Nikmat hidayah iman Islam itu tidak diberikan oleh seluruh manusia ya. Tetapi orang-orang tertentu yang dipilih memang untuk mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman dan Islam. Dengan hidayah iman dan Islam ini, maka seseorang itu aktivitasnya adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kata Syekh Ibrahim bin Adham, nikmat hidayah iman dan Islam itu harus disyukuri ya. Aktivitas 24 jam itu orang beriman itu ternyata semuanya itu jadi pahala. Jadi kita mengumpulkan pahala. Coba bayangkan, aturan Islam itu luar biasa. Masuk kamar mandi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Termasuk kita berhubungan dengan istri kita itu ternyata pahalanya besar. Tetapi jangan gegabah. Saking kebeletnya gerusuk-gerusuk lupa doa. Itu bahaya juga. Khawatir di situ ada setan yang nimbrung. Makanya Islam ngajarin tuh minimal bismillah, tapi ada terusannya kalau dalam berhubungan suami istri. Allahumma bismillahi Allahumma jannibna syayatin wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan-setan laki-laki perempuan dan berikan rizki kepada kami. Jadi ada doanya Pak ya. Ya kalau enggak hafal bismillah aja supaya mental itu. Oh, mohon maaf, ada anak itu ya, anak masih kecil gitu lahir. Udah bisa melihat makhluk. Ih katanya anak ini bisa senyum-senyum sendiri gitu kan. Kadang nangis. Khawatir itu. Enggak bismillah kalau jadi anak, ini khawatir karena nimbrung anaknya anak tumpukan tadi itu syayatin itu karena tidak berdoa gitu. Jadi istri kitanya juga diajarin ya. Jangan sampai los. Tahu sendiri kalau udah kebelet. Terus pertanyaannya bagaimana kalau udah dalam perjalanan gitu lupa doa? Bagaimana tuh? Karena saking ininya. Lanjut. Ya. Jadi ya ketika ingat itu kita berdoa gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari setan laki-laki, setan perempuan gitu. Jadi semua aktivitas itu dalam Islam ternyata ada doanya. Orang ngangkatin orang mayit itu ya, itu ada aturannya. Saya ngaji sama Ustadz Bukhari, mengangkat mayit itu boleh dari, ini kan kuburan ya, boleh dari sini, dari sebelah barat, boleh dari sebelah selatan gitu. Bukan dari sini atau dari sini, tapi dari sini, dari barat. Terus ngangkatnya jangan dilem, sanggan gitu. Jangan ya. Saking ininya gitu, tangkap. Enggak boleh, ada adabnya. Gitu. Khawatir ya. Jadi diatur semua. Jadi orang yang meninggal pun ya, orang muslim diatur pelan-pelan gitu. Dikasih bantal ya kan, bantal yang bikin dari apa?
dari tanah itu yang bulat tuh ada 7 itu. Diatur semua. Ternyata rohnya melihat itu. Rohnya itu melihat. Saya digitui. Jadi jangan main langsung tangkap aja, tangkap nih gitu, biar cepat gitu ya. Enggak, jangan ya. Jadi ada doanya, Bismillahirrahmanirrahim, Rasulillah, pelan-pelan, terus dipiringkan sebelum ditutup dengan, kan diarahin ke sini ya, ke Waalaikumsalam. Jadi kalau kuburan itu kan, di dalam kuburan itu ada kaca puri ya Pak Haji. Kaca puri sekira-kira badan ya. Sekira-kira badan kalau di Serang ya, tapi katanya ada di daerah luar dipinggirin ini kuburannya. Jadi dia walau saya belum melihat ya, tapi mayoritas kalau di Serang gitu ya pakai kaca puri yang tengahnya dilegokin gitu kan, diarahin ke ini. Tapi ada yang kuburan itu dia diinihin ke pinggir gitu tuh, ininya tuh ke saya belum melihat sih kalau di Serang ya. Ada di cowak doang. Oh iya. Iya. Ya nggak apa-apa itu. Jadi ada dua macam itu. Itu diatur itu. Iya. Gitu ya. Iya, bener. Jadi memang udah diatur semuanya ya. Gitu. Jadi ketika sebelum ditutup diazanin, qomatin. Sama kayak kita lahir ke dunia juga, sama bayi itu ya. Ketika baru lahir diazanin telinga kanan, diqomatin telinga kiri. Diatur semua supaya mengenal Allah gitu ya. Kalimat tauhid. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kata Syekh Ibrahim bin Adham yang harus kita syukuri adalah nikmat hidayah iman dan Islam. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah iman dan Islam. Buktinya di dunia ini umat Islam sedunia itu 1, berapa miliar gitu ya, dari 8 miliar sedunia. Artinya masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah iman Islam. Dari 8 miliar itu, umat Islam sedunia itu cuma 1,8 miliar atau berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ya kita harus bersyukur, berarti kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba Allah, umat terakhir, umat yang disayang oleh Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adham, nikmat yang harus kita syukuri adalah kita dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu makanya harus sering baca sholawat. Perintahnya udah maklum ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian ayat terakhirnya nih, terakhir ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Diperintah Allah. Jadi Allah memerintahkan baca sholawat, Allah sendiri baca sholat kepada kanjeng Nabi. Coba kalau perintah sholat ya, kita sholat, Allah memerintahkan sholat, aqimus sholawatu zakat, memerintahkan sholat, Allahnya sholat enggak? Zakat enggak? Boten kan ya, enggak zakat kan? Perintah haji itu, Allahnya enggak haji, tapi khusus kepada kanjeng Nabi, masya Allah. Makanya kenapa kalau para kiai, para ulama sebelum pengajian itu baca sholawat dulu, baca sholawat. Man shalla alayya marratan wahidatan, kata kanjeng Nabi, siapa orang yang baca sholawat kepadaku 1 kali, marratan wahidatan, shalla alaika asyran, maka kanjeng Nabi memberikan sholawat kepada kita 10 kali lipat. Sholawat itu artinya, sholat itu rahmat dan sayang Allah itu berlimpah kepadamu, keselamatan berlimpah kepadamu. Jadi menawi kula niki dikenal di kanjeng Nabi kalau kita sering baca sholawat. Jadi satu-satunya ibadah yang insya Allah pasti diterima itu baca sholawat ternyata. Termasuk orang kafir baca sholat kepada kanjeng Nabi. Padahal kan beda ya, saking mulianya kanjeng Nabi. Diterima, berarti dibalas tuh.
orang yang maca salat sama kanjeng Nabi 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat kita dijadikan umat kanjeng Muhammad. Terus masuk surganya pun insya Allah umat kanjeng Nabi Muhammad duluan. Sebelum umat-umat yang lain dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Isa, entar dulu. Jangan masuk dulu. Pintu surganya itu ditunggu sama kanjeng Nabi. Wahai mana umatku yang masih di barangkali ada yang di neraka itu, kanjeng Nabi itu mencari. Umati persis kayak kanjeng Nabi pas waktu mau wafat sama ketika mau masuk surga, umati mana umatku masih ada imannya sebesar biji zarrah, atau kalau sekarang semut merah yang kecil itu ya, imannya masih ada di neraka, ditarik sama kanjeng Nabi. Itu namanya syafaatul uzma, pertolongan paling agung. Itu adalah pertolongan kanjeng Nabi sebelum syafaatul itu pertolongan terakhir ya. Pertolongan kanjeng Nabi itu yang syafaatul uzma itu pertolongan terakhir. Tapi ada syafaat yang salah satunya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an insyaallah dunia akhirat itu bisa mensyafaati. Makanya kita harus rajin-rajin ya, karena Quran ini kan warisan kanjeng Nabi ya. Jadi firman Allah kemudian diwariskan kepada umatnya, termasuk kita. Jadi yang ketiga yang harus kita syukuri adalah aib kita ditutupi oleh Allah ya. Jadi kalau aib kita dibuka, aib itu aurat ya, kejelekan-jelekan kita kalau dibuka, niscaya bahwa Bapak tidak akan menerima seseorang itu. Jangankan aib yang jelek-jelek, badan kita, tubuh kita itu kalau dibuka dijelek semua. Jadi kita itu punya aib masing-masing. Makanya setiap orang itu pasti kalau diperlihatkan tuh kejelekan digambari gitu, pasti kebayang itu. Jadi kita itu bukan kayak umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Musa berbuat maksiat itu dalam Quran itu kunu qiradatan khasiin. Jadilah engkau qiradatan kirdun. Jadi monyet. Kalau berbuat maksiat itu umat Nabi Musa itu Masya Allah. Umat Nabi Muhammad ditutupi. Sejelek-jelek apa ditutupi. Nanti dihisab itu ada hisab itu. Makanya kayaknya kita ini pasti dihisab ya Pak Haji ya. Dihisab dosa kita. Enggak seperti kayak yang mati syahid di Palestina. Oh itu langsung masuk surganya. Langsung. Bi ghairi hisab. Bahkan bisa mensyafaati 70 anggota keluarga yang syahid di Palestina itu. Kalau ada keluarganya kita di sana syahid, mudah-mudahan ya termasuk kepanggil syafaat oleh orang Palestina. Kalau punya keluarga gitu nikah gitu sama orang Palestina ya, jadi keluarga yang syahid kitanya ke bawah 70 anggota keluarga yang syahid gitu. Yang terakhir yang keempat adalah rizki kita itu insya Allah ditanggung sama Allah. Kalau kita kalau orang Serang masih ambekan ya, masih ambekan itu masih bernafas, masih dikasih nafas, insya Allah rezekinya itu masih terbentang luas di depan itu. Jadi permasalahannya kita bertemu dengan ajal itu yaitu mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah itu adalah kita selalu mendekat dalam kebaikan, termasuk dalam majelis-majelis ilmu. Ada satu keterangan hadis dalam kitab Tanqihul Qaul ya. Hadisnya maklum kalau para santri itu. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Sampai kanjeng Nabi, duduknya seseorang sesaat di majelis ilmu, majelis kita begini ya, majelis ilmu. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman, tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, tidak menulis sehuruf pun tidak menulis. Khairun laka, itu lebih baik kata kanjeng Nabi bagimu, khairul laka min itqi alfi raqabatin, ketimbang memerdekakan 1000 budak. Jadi motivasi hadis ini adalah supaya kita selalu semangat dalam duduk di majelis ilmu, karena pahalanya luar biasa. Makanya berat namun boten dipaksa. Ya, kalau nggak dipaksa itu memang berat. Ya. Tapi kalau sudah dipaksakan, insya Allah berarti kuat
menahan godaan gitu. Jadi kata Syekh Ibrahim bin Adham ada 4 tuh yang harus kita syukuri. Jadi pertama hidayah iman dan Islam, kedua dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad, ketiga aib kita ditutup, keempat adalah rizki kita ditanggung oleh Allah. Jangan khawatir kita udah nggak kerja juga, anak-anak kita ternyata jadi orang-orang yang istilahnya ini ya, anaknya 10 gitu kan, lebaran kumpul ya, amplopnya sejuta, jadi 10 juta lebaran aja Pak Haji ya gitu. Jadi anak tuh memang harusnya banyak ya gitu, jadi berkah. Jadi anak soleh itu jangan satu, kalau bisa ya lebih banyak soleh gitu. Anak sedikit ya, nggak ada pilihannya, ada 1 gitu atau 2. Kalau soleh alhamdulillah ya Pak Haji. Barangan nggak soleh, waduh masih sedikit, nggak ada pilihan, waduh udah di pesantren, udah dikuliahin ternyata ngelawan sama orang tua apa. Itu tuh yang sakitnya di mana ya? Kalau orang tua anak tuh nggak nurut tuh, masya Allah, dibesarin, dibiayain, dikuliahin, barang itu ngelawan sama orang tua, rasanya masya Allah. Ya sebenarnya darah daging kita, karena udah dewasa itu pemikirannya itu masing-masing anak juga, karena masukan dari mana ya otak kepalanya itu. Makanya penting anak kita itu dididik dengan benar-benar untuk menjadi anak soleh. Salah satunya adalah dimasukkan ke pesantren. Mungkin itu nasihatnya, mudah-mudahan berkenan. Kita lanjut tahsinul Quran. 16 apa 17 nih di sini. Sekarang 17. Berarti sampai bihi tukadzibun ya. Naik ke atas berarti. Walanuziqannahum ya. 417 Pak Haji, paling atas. 417. Surah As-Sajdah. Ya, ayat 21 ya. Ayat 21. Iya, walanuziqannahum. Alhamdulillah kita sudah sampai juz 21, mau menginjak juz 22 ya, 2 lembar lagi. Masya Allah cepat ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Surah As-Sajdah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكانوا بآياتنا يوقنون. وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا. فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
في ذلك لآيات أفلا يسمعون إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Ya, cukup dulu satu halaman surah As-Sajdah ya. Surah Sajdah ini kebiasaan Kanjeng Nabi sebelum tidur baca As-Sajdah sama Tabarok ya. Kalau bisa dihafalin dihafalin, kalau yang belum hafal ya dibaca aja nggak apa-apa. Jadi sebelum tidur baca Sajdah dan surah Tabarok. Insyaallah sholat subuhnya tidak kesiangan ya. Jadi kadang kita pengen sholat subuh barang saking lelahnya ya suka kesiangan, tapi baca ini mah enggak insyaallah. Kayak ada yang ngebangunin. Terus memang pahalanya luar biasa. Coba kita cek tajwidnya ya di dua ayat terakhir. Qul yaumal fathi, al-fathi ada al di situ. Al-Qamariyah ya. Fathi jadi iya ada hamas ya. Jadi ketika baca sukun itu jangan sampai mantul ya. Qul juga sama tuh, lam sukun terus al juga sama, tidak boleh mantul le ya. Kalau mantul kayak qalqalah itu namanya tawallud. Tidak boleh dalam membaca Quran huruf sukun itu tidak boleh mantul kecuali yang 5 yang mantul itu ba, jim, dal, to, qaf, baju di toko ya. Itu dipantulkan memang wajibnya. Tapi kalau selain huruf yang 5 ini, huruf sukun itu tidak boleh dipantulkan. Jadi mantulnya gimana kayak qul yaumal fat gitu ya. Mantul kedengaran itu mantul. Tapi jelaskan huruf sukunnya itu, al-nya itu. Qul yaumal fathila qatnya. Jadi huruf sukun tidak boleh mantul. La mad tabi'i yanfa'u, nun sukun bertemu fa
ikhfa. Ikhfa apa namanya? Ikhfa hakiki yang 15 ya. Huruf ikhfa yang hakiki yang 15 itu kita harus hafal. Nun sukun atau tan ketemu huruf ikhfa yang 15, ta, sa, jim, dal, da, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Huruf 15 ini adalah huruf ikhfa hakiki. Nah ini ketemu fa berarti ikhfa. Jadi disamarkan yang fa. Jadi ketika dengung samar itu siap mulut kita mengucapkan huruf fa. Yang fa'ul ladzina, ada al juga di sini, al apa? Al samsiyah. Jadi al samsiyah itu cirinya adalah bertasydid ya. Alladzi mad tabi'i nakafaru imaru, itu mad apa namanya? Mad tabi'i, depannya ada alif, ada hamzah. 6 harokat atau 4 harokat minimal. Namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu mad tabi'i depannya ada alif. Jadi bacanya bagusnya 6 ya. Kalau nafasnya kuat panjang. Yaitu mad jaiz munfasil. Imanuhum mad badal. Mad badal itu cuman hamzah 3 a i u. Jadi hamzah ketemu ya sukun. Hamzah kasroh ketemu ya sukun, hamzah fathah ketemu wawu alif sukun. Hamzah dhammah ketemu wawu sukun. Jadi a i u itu mad badal. Mad tabi'i nuhum wa mim sukun. Kalau ada mim sukun pasti bertemu dengan 3 hukum. Apa kemarin tuh? Ya. Ikhfa syafawi. Oh ini macam-macam idgham ya. Idhar syafawi, ikhfa syafawi. Iya bener nih. Ini macam-macam. Iya ini hukum mim tuh pasti menimbulkan 3 hukum. Tuh ya. Sering ya. Berarti ini masuknya ketemu wawu, masuknya apa? Idhar syafawi. Jadi mimnya dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Hum wa enggak boleh, tapi langsung hum wa. Idhar syafawi wala la mad tabi'i. Hum lagi ketemu yu, ketemu huruf ya. Idhar syafawi yuzo, nun sukun ketemu zo. Ikhfa hakiki karena ikhfa itu ada 3 ya, ada 3, ada 2. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi mim mati ketemu ba. Kalau ikhfa hakiki nun sukun atau tanwin ketemu huruf yang 15 tadi ya. Salah satunya ada dha. Yunzarun. Mad tabi'i ada huruf hidup dibaca waqaf, namanya mad arid lis sukun. Jadi mad lis sukun itu sebenarnya bukan ayat saja ya. Di tengah-tengah ayat pun kalau seperti kalimatnya ta'lamun jadi mad lis sukun kalau di waqaf gitu ya. Terus satu ayat lagi. Fa'arid. Nah, dha ya, simpen, jangan mantul, jangan fa'arid. Fa'arid, simpen fa'arid. Boleh kanan, boleh di kiri. Jangan sampai mantul fa'arid. Ya, pakai berarti mantul, tawalud enggak boleh. Jadi fa'arid anhum wantazir. Fa'arid ra-nya apa ini? Ra-nya kasrah. Tarqiq. Anhum nun sukun ketemu huruf ha, hu ya, anhu apa? Idhar apa ini? Idhar apa ini? Idhar apa? Tenggorokan. Halqi, iya. Karena tadi itu idhar syafawi, idhar halqi, idhar wajib. Ada 3 ya. Kalau idhar ada 3 tuh macamnya. Kalau hukum mim ada 3 tuh macamnya. Idhar juga macamnya ada 3. Idhar halqi, idhar syafawi, idhar wajib. Ada 3.
Idhar halqi, idhar wajib, idhar syafawi. Ini idhar halqi karena bertemu dengan huruf halaq. Hum wa sama kayak tadi, idhar syafawi. Wanta nun sukun ketemu ta. Wanta ikhfa apa ikhfa apa? Hakiki ya, jangan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi hurufnya mim. Wa tawzir ada huruf ra sebelumnya kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah, tarqiq, tawzir tipis. Inna nun tasyid namanya apa? Gunnah. Ya, digunakan dulu, jangan buru-buru innahum, jangan begitu. Tapi innahum muntazirun. Gunnah, mim mati ketemu mim tuh. Apa namanya tuh? Yang kedua tuh idgham mimi. Idgham mimi hukum mim. Jadi ketemu semua idhar syafawi, cuman ikhfa syafawinya belum ketemu ini. Ketemu ba. Ini baru idhar syafawi sama idgham mimi. Hum muta nun sukun ketemu ta. Ikhfa hakiki mutaziruna mad arid lisukun. Jadi kalau sudah bisa ngurai seperti itu berarti tajwidnya sudah mumpuni ya. Tinggal makharijul huruf. Kalau makharijul huruf memang harus latihan ya. Allah ya Allah kayak za Allah. Jadi mirip-mirip ya. Sa beda-beda ya. Jadi huruf itu tidak sama. Jadi huruf hijaiyah yang 29 huruf itu ternyata letaknya beda-beda semua. Jadi di sini huruf halaq ada 6, di sini 2 bibir ada 4 ya. Fa, wa, ba, ma. Kemudian apa? Di lidah ada 18. Nanti ada dibagi di tengah lidah ya, sya. Ya, ada 3. Terus di ujung lidah sa ya, sa. Jangan sampai beda sin sama sa ya. Kalau sa memang dia di ujung lidah. Sa sama Allah. Cuman Allah itu kayak ujung tapi tarik ke belakang sedikit. Allah, makanya sifatnya mirip ya. Gitu. Jadi miring ke sini. To, ta itu kayak to ya. To. Mirip-mirip ya. Jadi kalau kita tidak talaki seperti ini memang yang berat itu adalah mengucapkan huruf ini yang repot itu. Zal aja auzu tu auzu. Ama auju. Ya auju. Di ujung lidah auzu ujung lidah. Auzu ujung lidah. Jangan sampai auzu. Kalau auzu jadi zai yang ra zai ya, ra zai. Jangan sampai. Begitupun Allah tuh ya, Allah yang begitu izhar ya Allah. Jangan sampai zo minaz zalimin. Itu mazai diokan minaz zalimin, bukan zo tapi Allah. Tidak desis. Allah. Gitu. Jadi pelan-pelan ya sambil jadi ngelewatin terus ya huruf demi huruf tuh. Quran tuh kan banyak hurufnya ya. Ada berapa itu, ada yang ngitung hurufnya Quran itu berapa juta gitu ya. Nanti di searching. Jadi ayatnya ada 6.666 ya yang masyhur itu. Tapi pas dihitung lagi ada kurang dikit gitu. Seperti itu. Juznya ada 30, termasuk hurufnya dihitung ada berapa juta itu. Ya, nanti kita cek. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cek langsung bacaannya ya. Surah Al-Ahzab ya. Insyaallah sudah sebentar lagi masuk juz 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. Iya, sedikit lagi munafiqin. Lamun boten kiat napase wala tuti'il kafirin. Boten apa-apa baju diriku. Tapi lamun kiat wal munafiqin. Nah, itu jadi mad adli sukun niku Paji. Lamun iku kan waqaf ya. Lamun ni kafirin mad adli sukun sama di munafikin ge sama mad adli sukun. Bisa mali Paji. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Ya, sias mali wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Awas kaknya pendek. Ilaika mir rabbik langsung. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa tawakkal 'ala Allah. Iya. Wa kafa billahi wakila. Satu lagi ma ja'ala. Langsung ja'alallahu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Bagus. Terus. Wa ma ja'ala azwajakum kumullai. Wa ma ja'ala azwajakum kumullai. Allai itu ya, lanya panjang 5 harokat. Kumullai tuzahiruna minhunna ummahatikum. Wa ma ja'ala azwajakumul la-nya panjang lai. Wa ma ja'ala azwajakumul lai. La-nya panjang dulu 5 harokat. Lai. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum. Iya. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Iya, Bang. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Iya, ketemu ba tuh ikhfa syafawi terus. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Iya, bagus, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum. Sekali lagi a-nya panjang. Ta'lamu a-nya 2 harokat. Fa illam ta'lamu
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم wanya panjang, li-nya panjang. Fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa alaikum junahun fima وليس عليكم جناح فيما akhtatum bihi. Ketemu ba tu ikhfa syafawi. Fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Iya, sekali lagi. An-nabiyyu guna kerihin. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya napasnya panjang. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kuat ya, terus. Kana zalika fil kitabi mastur. Sekali lagi, nanya pendek. Kana za langsung. Kana zalika fil kitabi mastur. Cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Terus. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim. Ya, jadi kalau nafasnya nggak kuat berarti wakof aja ya.
bisa di misaqahum. Hati-hati ujung kalimat kalau tidak panjang jangan dipanjangin ya. Kalau panjang ada alifnya berarti panjang. Wa iz akhadna minan nabiyyina misaqahum, dibagi-bagi kota. Misaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim. Jadi sebaris itu dibagi dua kalau bisa supaya napasnya kuat. Wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam, gitu. Ya, sekali lagi wa id akhadna. Sekali lagi wa id akhadna wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa Isa ibn Maryam wa akhadna wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Mitsaqan ghaliza, pakai o ya. Sekali lagi wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Idhar mitsaqan qan ghalidha, qan ghalidha. Iya, tanwin ketemu ghain, idhar halqi. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Iya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Liyas'al as-sadiqin. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Awas, dalnya pendek. Wa a'adda lil, langsung dalnya pendek. Wa a'adda lil kafirina adzaban alima. Wa a'adda, ada hamzah, ada ain ya. Wa a'adda lil kafirina adzaban alima. Satu lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junud kalau mau, atau wakaf aja ilja'atkum, napik dipaksa ya, kalau dipaksa jadi iki apa rene ketuker. Bisa mali ya ayyuhalladzina amanu zkuru. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Iya, wa junudan lam tarawha. Jadi tanwin bertemu lam langsung. Rihan wa junudan lam tarawha, tidak digunakan. Sekali lagi fa arsalna 'alaihim. Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Iya, wa kana Allah.
وكان الله بما تعملون بشيرا. Awas, naknya pendek, kalau nggak ada tanda panjang jangan dipanjangin. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Sekali lagi. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Iya, bagus, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Hanya udah mantep. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar. Hati-hati, u-nya panjang tadi. Ilja'u, u-nya mad badal ya. Tadinya kan mad wajib tapi nyambung ke wawunya sukun. Ja'u udah mad wajib, depannya ada u-nya itu dipanjangin lagi. Jadi mad wajib nyambung ke mad badal. U-nya 2 harokat. Sekali lagi. Ilja. Panjangan ya? Enggak bener. Oh, bener panjang. Panjang 5 harokat. Ilja'atil absar. Bukan di situ. Dari awal. Ilja'ukum. Tadi kan hamzahnya enggak panjang, mad badalnya kurang. U 2 harokat. Ilja'ukum. Ilja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar. Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulub wa balaghatil qulubul hanajira wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzununa. Iya, nah ini pelajaran gharib nih. Nanti kalau waqaf di na berarti 2 harokat, tapi kalau mau wasol nanya pendek 1 harokat. Zununa huna, ya 1 lagi berarti nanti dari watazununa. Jadi nanya pendek ya, wat billahi zununa hunalika betuliyal mu'minun. Ya, watazununa. Watadununa billahi dununa hunalika betuliyal mu'minun. Iya, hunalika betuliyal mu'minuna wa zuljilu jiljalan sadida. Sin besar. Zilzalan syadida wa zulzilu jiljalan sadida. Ya, cukup dulu. Nah ini pas nih pelajaran gharib ya. Hati-hati kalau kita mau wasol huruf nun yang ada alifnya itu tidak boleh dibaca panjang. Khawatirnya karena ini mad ya, zununa huna, padahal bukan zununa huna tapi pendek satu harokat. Jadi ayat ini banyak ya, ada beberapa di dalam Quran itu. Ketika kita menemukan ayat seperti ini, maka ketika wasol dia pendek kayak anak tuh ya. Anak juga sama buletannya kayak gitu kan? Buletannya kayak gitu. Kalau waqaf di anak 2 harokat waqafnya. Tapi anak itu kalau semua rata-rata di wasol anak, berarti anak itu pendek kalau wasol. Wala antum ana
wala antum abiduna ma a'bud wala ana. Tapi kalau wakafnya di ana, wala ana, 2 harokat kayak gini persis ya. Wa tazunnuna billahi dzununa. Tuh di sini 2 harokat. Tapi kalau mau wasol, dia nanya itu 1 ketukan, tidak ada panjang. Wa tazunnuna billahi dzununa hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ini nanti ketemu lagi yang seperti ini, ada ya, ada beberapa di dalam Al-Qur'an. Lanjut ya sampai bawah biar dapat 1 halaman lagi. Iya, Gorif. Mau ditulis tak? Abdulnya apa di wakaf saja apa memang dibaca? Iya, kalau kita mau di wakaf boleh, di situ kan wakaf kolak ya, boleh. Kalau kita pengen wasol, khawatirnya kita pengen bacanya cepat gitu kan, maka dia naknya itu tidak boleh dibaca panjang. Dia bacanya 1 ketukan, tek gitu kan, tek langsung masuk nahuna gitu, jangan nahuna. Ada beberapa ini yang seperti ini dalam Al-Quran ya. Kalau kitanya talaknya seperti ini, jadi alhamdulillah ya bisa dideteksi. Jadi surah Al-Ahzab ayat 10 ya, surah Al-Ahzab ayat 10. Jadi hati-hati naknya ketika wasol tidak boleh dibaca panjang, tapi dibaca pendek, 1 ketukan, 1 harokat. Ya tadi ya. Kelepon? Ini terbitan Madinah sih nggak ada tanda sama sekali ya. Kalau Madinah iya, makanya yang Utsman itu hati-hati pakai yang Quran yang warna coklat itu ya, Pak Haji Madinah mah ya. Di rumah. Iya yang itu mah kalau nggak paham tajwid tuh repot itu. Kalau tajwidnya sama sekali nggak ini, khawatir ya tadi itu pandepannya koma dong begitu tuh, koma. Iya, tidak ada tanda-tandanya. Tapi kalau mushaf jadi kalau cetakan Indonesia memang udah ini perjelas ya, kreatif ini. Ini dimerahin, dibiruin ya, maksudnya masuk ke sini gitu kan. Merah ketemu ini dikasih tasydid, padahal kalaupun tidak dikasih tasydid udah maklum ilmu tajwidnya harus masuk ke to gitu kan. Wa idz qalaq to gitu. Apa idgham mutaqaribain, ai itu mutajannisen, maaf. Kita lanjut ya sedikit lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Ya. Wa idz ya, kenapa saya bacanya di marad? Supaya cek mantul tidak itu doknya, marad, simpen marad, jangan marad ya. Kalau marad jadi mantul ya, sengaja saya. Oke, kita ulangi lagi. Fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla yasrib la muqama lakum farji'u. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya
ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا Satu lagi, walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Ya. Jadi di akhir ayat ini ada ain, ada hamzah ya. Kalau yang kana ahdu, kalau di akhir ayatnya mas'u. Beda ya antara hamzah sama ain. Ain di sini di tengah-tengah tenggorokan wasul halqi, hamzah itu di bawah tenggorokan. Mas'ula ahdullahi mas'ula. Itu jadi hamzah sama ain. Mirip sih ininya. Hamzah itu ya kayak ain ya, kecil begitu. Itu. Tapi bunyinya beda. Terus hamzah mah dia punya tempat tinggal di alif, di waw, di iya. Kalau hamzah ya. Kalau ain ya tidak punya tempat tinggal. Ya berdiri sendiri. Shadaqallahul azim. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ditutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. آمين يا الله يا مجيب السائلين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع
جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.